Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Suara pesawat yang mendarat di Bandara Internasional Lombok menggema di antara hiruk-pikuk para wisatawan. 3 wanita muda dengan wajah penuh semangat melangkah keluar dari pintu kedatangan. Mereka adalah Sophia, Elena, dan Mia, 3 sahabat asal Prancis yang telah lama merencanakan liburan ke Indonesia. Akhirnya kita sampai, seru Sophia sambil merentangkan tangan. Angin hangat Lombok menyambut mereka, membawa aroma laut yang khas. Mia tersenyum lebar. Aku sudah tidak sabar ingin melihat pantai-pantai indah di sini. Elena mengangguk setuju. Dan makanan lokalnya. Aku dengar seafood di sini luar biasa. Mereka segera mencari taksi menuju penginapan mereka di daerah Senggigi. Sepanjang perjalanan, mata mereka dimanjakan oleh pemandangan pantai berpasir putih dan perbukitan hijau yang menakjubkan. Tempat ini terasa berbeda, gumam Sophia, menatap keluar jendela. Sopir taksi, seorang pria parubaya dengan senyum ramah, menoleh sekilas ke arah mereka. Lombok memang punya daya tariknya sendiri. Tak sedikit orang asing yang datang ke sini dan akhirnya tidak mau pulang. Mia tertawa kecil. Mungkin kita juga akan jatuh cinta dengan tempat ini. Sesampainya di penginapan, mereka segera berganti pakaian dan bergegas menuju pantai. Matahari sore mulai condong ke barat, menciptakan kilauan emas di permukaan laut. Mereka berjalan di sepanjang pantai, menikmati angin sepau-sepau yang membelai wajah mereka. Ini benar-benar indah, bisik Elena. Sophia menutup matanya sejenak, membiarkan dirinya larut dalam ketenangan. Namun, saat ia membuka mata kembali, pandangannya tertuju pada seorang pria tua yang duduk sendirian di bawah pohon kelapa. Wajahnya berkerut, namun ada ketenangan dalam sorot matanya. Lihat pria itu, bisik Sophia kepada kedua sahabatnya. Mia dan Elena mengikuti arah pandangannya. Pria itu tampak tengah mengamati laut dengan ekspresi penuh perenungan. Mungkin dia penduduk lokal, kata Mia. Elena mengangkat bahu. Atau mungkin dia punya cerita menarik yang belum kita ketahui. Tanpa mereka sadari, langkah mereka perlahan mendekati pria itu. Sesuatu tentang dirinya menarik perhatian mereka. Dan mungkin, pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Sophia, Elena, dan Mia melangkah mendekati pria tua itu. Dari dekat, mereka bisa melihat lebih jelas raut wajahnya. Kulitnya kecoklatan terbakar matahari, matanya tajam namun teduh, dan garis-garis di wajahnya seolah menyimpan banyak kisah. Pria itu menyadari kehadiran mereka dan tersenyum tipis. Kalian turis? Suaranya dalam dan hangat. Sophia mengangguk. Iya, kami baru tiba hari ini. Lombok sangat indah. Pria itu mengangguk pelan, menatap laut sejenak sebelum kembali menoleh kepada mereka. Aku Fajar. Sudah lama aku tinggal di sini. Elena yang penasaran ikut bertanya, Anda berasal dari Lombok? Fajar tertawa kecil. Asli Jawa, tapi hidup membawaku ke sini. Dan aku tidak pernah ingin pergi. Mia duduk di pasir, diikuti oleh kedua sahabatnya. Mereka merasa anehnya nyaman di dekat pria itu. Ada sesuatu tentang caranya berbicara yang menenangkan. Kenapa memilih tinggal di sini? Tanya Sophia. Fajar menarik napas panjang, seakan mengingat kembali masa lalunya. Karena di sini aku menemukan kedamaian. Hidup di kota hanya membuatku lelah. Tapi laut ini, pantai ini, memberi aku kehidupan baru. Sophia, Elena, dan Mia saling bertukar pandang. Kata-kata Fajar menggugah rasa penasaran mereka. Apakah Anda tinggal di dekat sini? Tanya Mia. Fajar mengangguk. Aku punya rumah kecil di desa nelayan tidak jauh dari sini. Sederhana, tapi cukup untukku. Angin laut bertiup lembut, membawa suara deburan ombak yang menenangkan. Percakapan itu terus mengalir tanpa terasa,
seakan mereka sudah lama saling mengenal. Sungguh menarik, gumam Elena. Kami datang ke sini hanya untuk liburan, tapi sekarang rasanya kami menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar tempat indah. Fajar menatap mereka satu persatu. Kalian ingin melihat Lombok yang sesungguhnya? Bukan hanya pantainya, tapi juga kehidupannya. Sophia tersenyum. Tentu. Kami ingin mengalami lebih dari sekadar menjadi turis. Fajar mengangguk, seakan telah mengambil keputusan. Baiklah. Kalau kalian benar-benar ingin tahu, besok aku akan menunjukkan sesuatu. Angin semakin sejuk, dan matahari mulai tenggelam. Di langit, warna jingga bercampur dengan ungu, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Tiga sahabat itu tidak menyadari bahwa pertemuan mereka dengan Fajar akan membawa mereka ke dalam sebuah kisah yang jauh lebih besar dari sekadar liburan. Keesokan paginya, Sophia, Elena, dan Mia bangun lebih awal dari biasanya. Mereka masih mengingat jelas percakapan mereka dengan Fajar di pantai semalam. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuat mereka penasaran. Setelah sarapan di hotel, mereka berjalan kembali ke pantai tempat mereka bertemu Fajar. Matahari pagi masih lembut, dan angin laut membawa aroma asin yang menyegarkan. Tak butuh waktu lama, mereka melihat sosok Fajar berdiri di dekat perahunya. Pria itu melambaikan tangan ke arah mereka. Siap untuk menjelajahi Lombok yang sebenarnya? Tanyanya dengan senyum khasnya. Sophia mengangguk penuh semangat. Tentu saja. Kemana kita akan pergi? Fajar menunjuk ke arah perahu kayu kecil miliknya yang terikat di tepi pantai. Kita akan melewati laut sebentar, lalu menuju sebuah desa yang tidak banyak dikunjungi turis. Kalian akan melihat bagaimana kehidupan di sini sebenarnya. Tanpa ragu, ketiga wanita itu naik ke atas perahu. Fajar melepas tali pengikat, lalu mulai mendayung perlahan, membawa mereka menjauh dari pantai menuju laut yang lebih dalam. Angin sepai-sepal menerpa wajah mereka, dan air laut yang jernih memperlihatkan ikan-ikan kecil yang berenang di bawah perahu. Suasana begitu tenang, seakan dunia hanya milik mereka berlima. Fajar, Sophia, Elena, Mia, dan lautan luas yang menghampar di sekeliling mereka. Anda sering bepergian dengan perahu ini? Tanya Elena sambil menikmati pemandangan laut. Fajar tersenyum. Setiap hari, aku mencari ikan, kadang mengantar penduduk desa ke pulau seberang. Hidupku sederhana, tapi aku bahagia. Sophia menatap pria itu dengan penuh rasa ingin tahu. Anda terlihat berbeda dari kebanyakan orang. Seperti seseorang yang sudah menemukan sesuatu yang selama ini kami cari. Fajar menghela napas panjang. Mungkin karena aku sudah lama belajar bahwa kebahagiaan itu bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang ada. Kalimat itu membuat ketiga wanita itu terdiam. Seolah ada sesuatu yang menyentuh hati mereka. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah desa kecil di kejauhan, tersembunyi di antara pepohonan hijau. Perahu mulai mendekati pantai, dan di tepi pantai, beberapa anak kecil berlarian sambil tertawa. Selamat datang, kata Fajar sambil menambatkan perahunya. Ini rumahku. Sophia, Elena, dan Mia melangkah turun dari perahu, menginjak pasir lembut yang terasa lebih hangat di bawah kaki mereka. Mereka tidak menyadari bahwa langkah pertama mereka di desa itu akan membawa mereka ke dalam sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Fajar berjalan di depan, memandu Sophia, Elena, dan Mia melewati jalan setapak yang membelah hamparan sawah hijau. Suara burung-burung berkicau dari pepohonan rindang, sementara udara segar membawa aroma tanah yang masih basah oleh embun pagi. Sungguh berbeda dari kota, ujar Mia, matanya berbinar melihat hamparan padi yang bergoyang tertiup angin. Aku tidak pernah melihat sawah dari dekat seperti ini, tambah Elena. Indah sekali. Fajar tersenyum. Di sini, hidup bergerak lebih lambat. Orang-orang bangun bersama matahari dan tidur ketika malam benar-benar sunyi. Tidak ada kebisingan kendaraan. Tidak ada gedung tinggi. Hanya alam dan kami, hidup berdampingan.
Mereka terus melangkah hingga tiba di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di tepi ladang. Rumah itu tak besar, tetapi terlihat nyaman. Dindingnya dari anyaman bambu, sementara atapnya terbuat dari daun rumbia yang tersusun rapi. Di depan rumah, ada sebuah balai-balai kayu tempat seseorang bisa duduk santai menikmati pemandangan. "Ini rumahku," kata Fajar sambil membuka pintu. "Masuklah." Ketiganya melangkah masuk. Di dalam, rumah itu terasa sejuk meski hanya diterangi cahaya matahari yang masuk melalui jendela kayu. Ada beberapa perabot sederhana, kursi kayu, meja makan kecil, dan sebuah dapur terbuka di bagian belakang. Semuanya tampak bersih dan tertata rapi. "Anda tinggal sendiri?" tanya Sophia, matanya menyapu ruangan itu. Fajar mengangguk. "Sejak orang tuaku meninggal beberapa tahun lalu, aku hidup sendiri. Aku bertani, menangkap ikan, dan sesekali membantu warga desa dengan apa yang bisa kulakukan." "Tidak kesepian?" Elena menatapnya dengan rasa ingin tahu. Fajar tersenyum tipis. "Kesepian itu ada jika kita terus mencarinya. Tapi jika kita menerima keadaan, kita akan menemukan bahwa kesendirian juga bisa berarti kedamaian." Kata-kata itu membuat Sophia, Elena, dan Mia terdiam. Ada sesuatu dalam cara Fajar berbicara yang membuat mereka merasa bahwa pria ini bukan sekadar nelayan biasa. "Sudah, jangan hanya berdiri di situ. Kalian pasti haus setelah perjalanan panjang." Fajar berjalan ke dapur dan mengambil teko dari tanah liat, menuangkan air kelapa segar ke dalam gelas bambu. Ia menyodorkan gelas-gelas itu kepada mereka. "Terima kasih," kata Mia sambil menerima gelasnya. Ia meneguk air kelapa itu dan terkejut. "Ini sangat segar." Fajar tertawa kecil. "Langsung dari pohonnya tadi pagi." Mereka bertiga duduk di balai-balai depan rumah, menikmati air kelapa sambil menatap sawah yang membentang luas di hadapan mereka. Angin berembus pelan, membawa serta ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tanpa mereka sadari, hati mereka perlahan mulai tertarik pada kehidupan sederhana yang ditawarkan Fajar. Sesuatu dalam diri mereka mulai berubah, meskipun mereka belum sepenuhnya menyadarinya. Matahari mulai condong ke barat, menyinari hamparan sawah dengan cahaya keemasan. Fajar duduk di balai-balai depan rumah, menatap horizon dengan tatapan tenang. Di sebelahnya, Sophia, Elena, dan Mia ikut duduk, menikmati angin sore yang sejuk. "Aku tidak menyangka akan merasa sedamai ini," kata Sophia pelan. "Setiap hari di kota begitu sibuk, begitu bising. Tapi di sini, semuanya terasa berbeda." Fajar tersenyum, menyesap kopinya yang masih hangat. Alam punya cara sendiri untuk menenangkan hati yang gelisah. Elena menoleh padanya. "Kau selalu hidup seperti ini? Tanpa keramaian, tanpa hiruk-pikuk kota?" "Sejak kecil," jawab Fajar. "Aku tumbuh di desa ini, dan aku tidak pernah merasa perlu mencari kehidupan di luar sini. Aku menemukan kebahagiaanku di tanah ini, di udara segar, di suara air sungai, dan dalam keheningan malam yang hanya diisi suara jangkrik." Mia menatapnya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Tidak pernah terpikir untuk pergi ke kota, melihat dunia luar. Fajar menggeleng. "Aku pernah pergi ke kota. Beberapa tahun lalu, aku mencoba hidup di sana. Bekerja, beradaptasi. Tapi aku merasa seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Aku tidak bisa bernapas. Jadi aku kembali, dan aku sadar, ini tempatku." Kata-kata Fajar menggema dalam hati mereka. Ada ketenangan dalam caranya berbicara, cara dia menerima hidup apa adanya. Sophia menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang menariknya, sesuatu yang sulit dijelaskan. "Aku iri padamu," kata Elena akhirnya. "Kau tahu apa yang kau inginkan dalam hidup. Sementara aku tidak yakin apakah aku tahu apa yang benar-benar aku cari." Fajar menatapnya lembut. "Kadang, kita tidak perlu mencari. Kadang, jawaban itu datang sendiri, tanpa kita sadari."
Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Mia menatap sawah yang terhampar luas di hadapan mereka. Hatinya bergetar. Entah kenapa. Mereka bertiga datang ke Lombok hanya untuk berlibur, mencari kesenangan dan petualangan. Namun, sesuatu di sini, sesuatu tentang Fajar dan kehidupannya yang sederhana, mulai mengubah cara mereka melihat dunia. Dan tanpa mereka sadari, benih-benih rasa mulai tumbuh dalam hati masing-masing. Malam turun dengan tenang di desa itu. Lampu-lampu minyak menyala di beranda rumah Fajar, menerangi wajah-wajah yang kini mulai akrab satu sama lain. Angin lembut berhembus membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik mengisi keheningan. Sophia, Elena, dan Mia masih duduk bersama Fajar di balai-balai, menikmati teh hangat yang disajikan olehnya. "Jadi, kau tidak pernah menikah?" tanya Sophia tiba-tiba. Suaranya terdengar hati-hati. Fajar tersenyum tipis, menatap cangkirnya. "Belum. Bukan karena tidak ingin, tapi aku rasa belum bertemu dengan orang yang benar-benar bisa berbagi hidup denganku." Mia menatapnya dengan ragu. "Atau mungkin karena kau terlalu nyaman sendiri?" Fajar terkekeh pelan. "Mungkin. Atau mungkin aku hanya menunggu seseorang yang benar-benar memahami kehidupan di sini. Seseorang yang bisa menerima kesederhanaan, bukan hanya mengaguminya sebentar lalu pergi." Kata-katanya membuat ketiga wanita itu terdiam. Mereka tidak bisa memungkiri, kehidupan di desa ini memang indah, tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Tapi apakah mereka benar-benar bisa hidup seperti ini selamanya? Sophia melirik Fajar. Hatinya mulai dipenuhi pertanyaan yang belum bisa ia jawab. Elena menatap api lampu minyak. Pikirannya berputar-putar. Sementara Mia menundukkan kepala, menyadari ada perasaan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. "Besok pagi," kata Fajar tiba-tiba, memecah keheningan. "Aku ingin mengajak kalian ke ladang. Mungkin kalian ingin melihat seperti apa kehidupan sehari-hariku sebenarnya." Sophia tersenyum kecil. "Aku suka ide itu." Elena mengangguk setuju. "Aku juga. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan di kepalaku." Mia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Hatinya masih dipenuhi perasaan asing yang belum bisa ia pahami. Malam itu, mereka masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Namun di dalam hati masing-masing, ada perasaan yang mulai tumbuh, samar namun nyata. Sesuatu yang perlahan mengubah tujuan perjalanan mereka di tempat ini. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu di antara mereka mulai berubah. Fajar sudah bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan sarapan sederhana berupa ubi rebus dan teh hangat. Sementara di luar, embun masih menyelimuti dedaunan. Suara ayam berkokok mengisi udara pagi, mengiringi langkah Sophia, Elena, dan Mia yang keluar dari kamar mereka dengan wajah masih sedikit mengantuk. "Selamat pagi," sapa Fajar dengan senyum hangat. Sophia meregangkan tubuhnya, menghirup udara segar. Udara di sini benar-benar berbeda dengan di kota. Rasanya begitu bersih. Elena mengambil secangkir teh dan meniupnya pelan. "Aku merasa seperti hidup di dunia yang sama sekali baru." Mia duduk di sebelah Fajar. Matanya masih sedikit sayu. "Jadi, kita akan ke ladang hari ini?" Fajar mengangguk. "Iya. Aku ingin kalian melihat langsung bagaimana aku menjalani hari-hariku di sini. Tapi hati-hati, ladangku cukup jauh, dan jalannya sedikit berbatu." Tanpa banyak bicara lagi, mereka menyantap sarapan dengan tenang. Setelah itu, mereka bersiap-siap untuk pergi ke ladang. Sophia mengikat rambutnya, Elena mengenakan topi lebar untuk melindungi diri dari sinar matahari, dan Mia membawa sebotol air minum yang diberikan Fajar. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rindang. Burung-burung berkicau di atas cabang, dan suara gemericik air dari sungai kecil menemani langkah mereka. Di sepanjang perjalanan, Fajar menunjukkan berbagai tanaman liar yang bisa dimakan, juga menjelaskan bagaimana cara bertani dengan metode alami. Sophia berjalan di sampingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian.
Kau benar-benar memahami alam dengan baik. Fajar tersenyum. Aku tumbuh besar di sini. Semua yang aku tahu, aku pelajari dari alam. Elena memperhatikan sekeliling, mencoba menghafal jalan yang mereka lalui. Aku penasaran, apa kau pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini dan hidup di kota? Fajar menggeleng. Tidak pernah. Di sini, aku punya segalanya. Ketenangan, kebebasan, dan kehidupan yang benar-benar aku inginkan. Mia menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya berpikir. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya tiba di ladang. Hamparan tanaman hijau membentang sejauh mata memandang. Pohon kelapa berdiri menjulang, dan di antara tanaman, ada gubuk kecil tempat Fajar biasa beristirahat. Sangat indah. Elena berbisik kagum. Fajar berjalan ke salah satu sudut ladang dan mulai bekerja, mencabut gulma di sekitar tanaman cabai. Sophia, Elena, dan Mia ikut membantunya, meski gerakan mereka masih kaku. Mereka tertawa saat Elena hampir kehilangan keseimbangan, atau saat Sophia terkena cipratan lumpur. Ini lebih sulit dari yang aku bayangkan, kata Mia sambil mengusap keringat di dahinya. Fajar tertawa kecil. Semua butuh waktu. Kalau kalian tinggal lebih lama, kalian pasti akan terbiasa. Mendengar itu, ketiga wanita itu saling berpandangan. Kata-kata Fajar terasa begitu sederhana, namun menyimpan makna yang dalam. Hari itu berlalu dengan cepat. Mereka bekerja, bercanda, dan menikmati momen yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Dan tanpa disadari, di antara mereka mulai tumbuh sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman. Sesuatu yang perlahan mengubah hati mereka. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan semburat jingga di langit. Setelah seharian bekerja di ladang, Sophia, Elena, dan Mia duduk di gubuk kecil bersama Fajar. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah yang masih basah. Sungguh hari yang melelahkan, tapi aku tidak menyesal, kata Sophia sambil meregangkan tubuh. Aku bahkan tidak menyangka bisa bekerja di ladang seperti ini. Fajar tersenyum. Hidup sederhana memang melelahkan, tapi di balik itu ada kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mia menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau tidak pernah merasa kesepian di sini, Fajar? Lelaki itu menghela napas pelan. Dulu, mungkin iya. Tapi semakin lama, aku semakin menerima bahwa inilah kehidupanku. Lagi pula, alam ini sudah seperti keluargaku. Elena menatap horizon. Matanya berbinar dalam cahaya senja. Aku merasa aneh. Sebelum datang ke sini, aku berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan di kota besar, di antara gedung-gedung tinggi dan kehidupan yang glamor. Tapi setelah beberapa hari di sini, aku mulai mempertanyakan segalanya. Sophia menatap Fajar. Bibirnya sedikit bergetar. Aku juga merasakan hal yang sama. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara burung-burung yang kembali ke sarangnya yang terdengar. Suasana semakin syahdu, seakan-akan alam sendiri ikut merasakan perubahan yang sedang terjadi di hati mereka. Mia menggigit bibirnya. Fajar, kalau seandainya kau diberi pilihan, apakah kau akan tetap memilih hidup di sini, atau pergi bersama seseorang yang kau cintai? Fajar menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum kecil. Cinta bukan tentang pergi atau tinggal. Cinta adalah tentang menerima dan berjalan bersama, kemanapun takdir membawa. Kata-katanya membuat ketiga wanita itu terdiam. Ada sesuatu yang menghangat di hati mereka. Sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Angin sore semakin dingin, dan Fajar bangkit dari duduknya. Mari kita pulang sebelum hari gelap. Ketiganya berdiri, namun di dalam hati mereka, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang tak bisa lagi mereka pungkiri. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, suasana di rumah kayu terasa lebih hangat dari biasanya. Fajar duduk di beranda, menyesap kopi hitamnya dalam diam. Di dalam rumah,
Sophia, Elena, dan Mia sibuk dengan kegiatan masing-masing, tapi sesekali mereka saling bertukar pandang dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. "Besok kita mau pergi kemana?" tanya Elena yang sedang menyisir rambutnya. Sophia menoleh ke arah Fajar. "Ada tempat lain yang bisa kita jelajahi di sini." Fajar mengangkat bahu. "Kalian sudah melihat ladang, kebun, sungai. Mungkin besok kita bisa ke bukit. Dari sana, kalian bisa melihat seluruh desa ini dari ketinggian." Mia tersenyum kecil. Kedengarannya menarik. Di luar, angin malam berhembus sejuk. Fajar masih duduk di tempatnya, tapi pikirannya melayang. Sejak kapan rumahnya menjadi begitu hidup? Sejak kapan dia mulai merindukan suara tawa mereka bertiga? Elena keluar dari rumah, membawa secangkir teh. Dia duduk di samping Fajar tanpa berkata-kata, hanya menikmati ketenangan malam. "Kau suka tinggal di sini, Elena?" tanya Fajar akhirnya. Elena menatap cangkirnya, lalu tersenyum tipis. "Awalnya aku pikir ini hanya liburan. Tapi semakin lama aku di sini, aku mulai merasa, ini bukan hanya perjalanan biasa." Fajar mengangguk pelan. "Aku mengerti." Sophia dan Mia ikut keluar, membawa selimut tipis. Mereka duduk di anak tangga beranda, menikmati keindahan malam bersama. "Aku merasa bodoh," kata Sophia tiba-tiba. "Kenapa?" tanya Mia. Sophia menghela napas. "Aku selalu mengejar kehidupan yang sibuk, berpikir bahwa kebahagiaan ada di tempat yang jauh. Tapi di sini, dengan cara yang paling sederhana, aku justru merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Mia mengangguk setuju. "Aku juga. Mungkin kita tidak benar-benar tahu apa yang kita cari dalam hidup sampai kita menemukannya." Fajar menatap mereka satu persatu. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berbicara, dalam sorot mata mereka. Angin malam bertiup lembut, membawa ketenangan yang aneh. Tanpa mereka sadari, sesuatu telah berubah di dalam hati mereka. Sesuatu yang tumbuh tanpa izin. Sesuatu yang semakin sulit untuk dihindari. Fajar bangun lebih awal dari biasanya. Di luar, kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan. Dia duduk di beranda, menghirup udara pagi yang segar. Pikirannya penuh dengan bayangan tiga wanita yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Sophia, dengan ketenangannya yang meneduhkan. Elena, dengan sorot mata tajam yang penuh keingintahuan. Mia, dengan keceriaan yang selalu membawa cahaya kemanapun dia pergi. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka pelan. Sophia keluar dengan selimut masih melingkar di tubuhnya. "Kau sudah bangun?" tanyanya dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Fajar tersenyum kecil. "Sudah biasa bangun sepagi ini. Kau sendiri?" Sophia duduk di sampingnya. "Aku hanya ingin menikmati pagi di sini lebih lama." Mereka terdiam, hanya mendengarkan suara burung berkicau di kejauhan. Fajar melirik Sophia dari sudut matanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin dia katakan, tapi kata-kata terasa begitu sulit untuk diucapkan. Tak lama, Elena dan Mia ikut keluar. Mia langsung meregangkan tubuhnya dan menghirup udara pagi dalam-dalam. "Aku tidur sangat nyenyak," katanya ceria. "Lebih baik daripada tidur di hotel mewah manapun." Elena duduk di anak tangga, mengikat rambutnya yang panjang. "Jadi, kita akan ke bukit hari ini?" Fajar mengangguk. "Iya. Kalau kalian siap, kita bisa berangkat setelah sarapan." Mereka bertiga saling bertukar pandang dengan senyum yang sulit dijelaskan. Semakin lama mereka tinggal di sini, semakin sulit bagi mereka untuk mengabaikan perasaan yang perlahan tumbuh. Fajar pun merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang dia coba abaikan, tapi semakin hari semakin tak bisa ia elakkan. Ketika mata mereka saling bertemu, ada kehangatan yang tak bisa disembunyikan. Sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebersamaan. Dan meskipun tak satu pun dari mereka mengatakannya, mereka tahu,
perasaan itu nyata. Pagi itu, setelah sarapan sederhana dengan kopi hangat dan pisang rebus, Fajar mengajak Sophia, Elena, dan Mia menaiki perbukitan di sisi timur desa. Perjalanan ini bukan sekadar wisata, tapi juga alasan bagi mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Jalur menuju bukit cukup terjal, dengan jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon rindang. Sophia berjalan di depan bersama Fajar, sementara Elena dan Mia mengikuti di belakang. Mereka sesekali tertawa ketika Mia terpeleset atau mengeluh lelah, tapi tetap bersemangat melanjutkan perjalanan. "Sudah lama aku tidak mendaki seperti ini," ujar Sophia sambil mengusap keringat di dahinya. "Rasanya menyegarkan." Fajar tersenyum. "Di puncak, pemandangannya jauh lebih indah. Kalian pasti suka." Elena menatap Fajar dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kau sering datang ke sini sendirian?" "Ya," jawab Fajar. "Tempat ini selalu membuatku merasa tenang." Setelah hampir 1 jam mendaki, mereka akhirnya mencapai puncak bukit. Dari atas sana, mereka bisa melihat hamparan hijau yang luas, sawah bertingkat, dan laut biru di kejauhan. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan basah. Mia langsung berlari ke tepi bukit dan mengangkat tangannya ke udara. "Ini luar biasa," serunya. Sophia dan Elena juga tampak terpukau. Mereka berdiri berdampingan, menikmati keindahan yang terbentang di depan mata. Fajar duduk di atas batu besar, mengamati mereka dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama ini, dia terbiasa menyendiri di tempat ini, tapi kali ini terasa berbeda. Keberadaan Sophia, Elena, dan Mia membuat tempat ini terasa lebih hidup. Sophia mendekati Fajar dan duduk di sampingnya. "Aku mengerti kenapa kau suka tempat ini," katanya pelan. "Terasa seperti dunia lain." Fajar menoleh padanya. Dan sekarang, tempat ini jadi lebih istimewa. Mata mereka bertemu, ada kehangatan di dalamnya. Di sisi lain, Elena dan Mia memperhatikan mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sesuatu di dalam hati mereka yang mulai berubah, sesuatu yang selama ini mereka coba abaikan. Di tempat yang begitu indah ini, perasaan mereka mulai menjadi semakin jelas. Senja mulai turun, menciptakan semburat jingga yang membelah langit. Fajar, Sophia, Elena, dan Mia masih duduk di atas bukit, membiarkan waktu berlalu tanpa tergesa-gesa. Suara burung-burung sore berbaur dengan hembusan angin, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Sophia menghela napas pelan. "Aku ingin waktu berhenti di sini," katanya, memandang ke arah horizon. "Aku juga," Elena menyahut, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Aku tidak menyangka akan menemukan ketenangan seperti ini." Mia, yang biasanya ceria, hanya tersenyum tipis. "Aku merasa berbeda," bisiknya. Fajar menoleh ke arah mereka satu persatu. Dia bisa melihat perubahan di mata mereka. Tidak hanya sekadar kekaguman pada keindahan alam, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin bahkan mereka sendiri belum sadari. "Bukit ini disebut Bukit Cinta oleh penduduk desa," kata Fajar akhirnya. Sophia, Elena, dan Mia menoleh bersamaan. "Kenapa?" tanya Sophia. Fajar menatap lurus ke depan, seolah mengingat sesuatu. Katanya, siapapun yang datang ke sini bersama seseorang yang spesial, perasaannya akan semakin jelas. Keheningan jatuh di antara mereka. Angin berhembus lebih dingin, membawa serta sesuatu yang menggugah hati. Elena menatap Fajar dalam-dalam. "Dan kau sudah berapa kali datang ke sini dengan seseorang?" tanyanya dengan nada bercanda, tapi ada sedikit nada penasaran di dalamnya. Fajar tersenyum samar. "Ini pertama kalinya aku membawa seseorang ke sini." Jawaban itu membuat sesuatu bergetar di dada mereka bertiga. Matahari semakin rendah, menciptakan bayangan panjang di rerumputan. Mereka tahu, mereka harus segera kembali sebelum gelap. "Ayo turun," kata Fajar akhirnya. Sophia, Elena, dan Mia berdiri,
Tapi ada sesuatu yang berubah. Langkah mereka terasa lebih pelan, seolah ada sesuatu yang ingin mereka simpan di tempat ini. Dan di dalam hati mereka masing-masing, sesuatu yang tak terduga mulai tumbuh, perlahan, dan semakin dalam. Di perjalanan turun dari bukit, suasana terasa berbeda. Langkah-langkah mereka lebih lambat, seolah ingin memperpanjang waktu yang tersisa di tempat itu. Angin sore membelai wajah mereka, membawa aroma tanah yang mulai lembab oleh embun. Sophia berjalan di sisi Fajar, diam-diam mencuri pandang ke arahnya. Ada sesuatu dalam ketenangan pria itu yang membuat dadanya bergetar. Di sisi lain, Elena dan Mia juga tenggelam dalam pikiran masing-masing. "Jadi, kau sering datang ke sini sendirian?" tanya Elena akhirnya, mencoba mencairkan suasana. Fajar mengangguk pelan. "Dulu, ya. Tapi sekarang mungkin aku akan lebih sering ke sini bersama kalian." Jawaban sederhana itu membuat sesuatu berdesir di hati mereka. Mia menatap lurus ke jalan setapak berbatu yang mereka lalui. Rasanya seperti mimpi. Siapa sangka perjalanan liburan bisa membawa kita ke sesuatu yang lebih dalam, gumamnya. Fajar menoleh ke arahnya. "Maksudmu?" Mia mengangkat bahu, lalu tersenyum. "Aku tidak tahu. Mungkin aku hanya terlalu menikmati kebersamaan ini." Elena tertawa kecil. "Aku juga merasakannya. Ada sesuatu di sini yang sulit dijelaskan." Sophia terdiam. Di dalam hatinya, dia tahu persis apa yang mereka maksud. Dan dia bisa merasakan bahwa bukan hanya dirinya yang mengalami perasaan ini. Saat mereka hampir mencapai rumah Fajar, langit berubah gelap dan angin semakin dingin. Fajar mempercepat langkahnya sedikit, memastikan mereka tidak tersandung di jalan berbatu. Tanpa sadar, Sophia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Dengan sigap, Fajar meraih tangannya. Genggaman itu kuat, hangat, dan tanpa ragu. Jantung Sophia berdegup lebih kencang. "Kau tidak apa-apa?" tanya Fajar, matanya penuh perhatian. Sophia menelan ludah, mencoba menguasai diri. "Aku baik-baik saja. Terima kasih." Fajar tidak langsung melepas tangannya. Mereka saling menatap dalam diam, sampai akhirnya Elena dan Mia menyusul mereka. "Sophia, kau baik-baik saja?" Elena bertanya, sedikit terengah. Sophia buru-buru menarik tangannya dari genggaman Fajar. "Ya, aku hanya terpeleset sedikit." Fajar tersenyum samar. "Hampir sampai. Ayo." Mereka melanjutkan perjalanan, tapi suasana di antara mereka sudah berubah. Ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Dan tanpa mereka sadari, hati mereka semakin terikat satu sama lain, tanpa bisa kembali seperti sebelumnya. Malam itu, rumah Fajar terasa lebih hangat dari biasanya. Lampu minyak menerangi ruangan dengan cahaya temaram, menciptakan bayangan lembut di dinding kayu. Suara jangkrik dan desiran angin dari luar menambah ketenangan suasana. Setelah makan malam yang sederhana tapi hangat, mereka duduk di teras, menikmati udara malam yang segar. Elena menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi kayu, menutup mata sejenak. "Aku tidak ingin ini berakhir," gumamnya pelan. Mia mengangguk setuju. "Aku juga. Ada sesuatu tentang tempat ini, tentang kita." Fajar menatap mereka satu persatu. Ia bisa merasakan apa yang mereka maksud, meski ia sendiri masih mencoba memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Sophia menatap langit berbintang. Suaranya lembut. "Kadang aku berpikir, mungkin kita memang ditakdirkan untuk bertemu di sini." Kata-kata itu membuat Fajar terdiam. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergetar. Perasaan yang selama ini ia abaikan perlahan mulai menuntut untuk diakui. "Apa kau percaya pada takdir?" tanya Mia tiba-tiba, menoleh ke Fajar. Fajar menarik napas dalam. "Aku percaya bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Terkadang jalan itu membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita duga sebelumnya." Elena tersenyum kecil. "Seperti kami, yang hanya berniat liburan tapi malah menemukan sesuatu yang lebih dari itu."
Mia tertawa pelan. Iya, seperti itu. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hanya suara angin dan dedaunan yang terdengar. Fajar melirik Sophia, Elena, dan Mia. Ketiga wanita itu telah membawa warna baru dalam hidupnya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sophia menggigit bibirnya, lalu memberanikan diri bertanya, Fajar, menurutmu, bagaimana rasanya jatuh cinta? Pertanyaan itu membuat jantung Fajar berdegup lebih kencang. Ia tidak segera menjawab, hanya menatap ke depan, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Cinta itu, seperti angin di tempat ini. Akhirnya ia berkata, suaranya dalam. Kadang sejuk, kadang membawa badai. Tapi kau selalu bisa merasakannya, bahkan jika kau tidak bisa melihatnya. Sophia menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu di mata Fajar yang membuatnya semakin tenggelam dalam perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Elena dan Mia juga terdiam. Mereka semua tahu, malam ini telah mengubah sesuatu di antara mereka. Dan di dalam hati mereka, perasaan yang selama ini mereka abaikan mulai berbicara lebih jelas. Udara pagi di hutan Lombok terasa segar. Sinar matahari menembus dedaunan, menciptakan cahaya keemasan di antara pepohonan. Fajar sudah bangun lebih awal, duduk di teras rumahnya sambil menikmati kopi hitam. Pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan tadi malam. Suara langkah kaki halus terdengar di belakangnya. Sophia muncul, mengenakan gaun tipis berwarna putih yang tertiup lembut oleh angin. Rambutnya yang keemasan tampak berkilauan diterpa sinar matahari. Kau bangun pagi sekali, kata Sophia dengan senyum lembut. Fajar menoleh dan mengangguk. Sudah kebiasaan. Kau sendiri. Sophia duduk di sampingnya. Aku tidak bisa tidur. Terlalu banyak yang kupikirkan. Fajar tidak menjawab, hanya menyeruput kopinya. Sophia menatap wajahnya yang tenang, lalu menarik napas dalam. Fajar, aku tidak ingin pulang. Kata-kata itu membuat Fajar menatapnya dengan penuh perhatian. Aku tidak tahu kapan tepatnya, tapi sejak berada di sini, aku merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dari hidupku, lanjut Sophia dengan suara lirih. Aku tidak pernah merasa sebebas ini, dan aku tahu alasannya. Jantung Fajar berdegup kencang. Ia bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Kau, bisik Sophia, menatap matanya dalam-dalam. Fajar terdiam. Ia tidak menghindari tatapan itu, tapi ia juga tidak segera menjawab. Ia tahu perasaan Sophia bukan hanya sekadar kekaguman sesaat. Dan anehnya, ia pun merasakan hal yang sama. Sebelum ia bisa berkata apapun, suara langkah lain terdengar. Elena dan Mia muncul dari dalam rumah. Mereka juga tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Elena menggigit bibirnya, lalu berkata, kami mendengar semuanya. Mia menatap Fajar dengan mata penuh keyakinan. Kami bertiga merasakan hal yang sama. Fajar. Udara seketika terasa lebih berat. Fajar mengusap wajahnya, mencoba memahami situasi ini. Tiga wanita di depannya, yang telah mengubah hidupnya dalam waktu singkat, kini mengungkapkan perasaan mereka. Sophia sudah mengatakannya lebih dulu, lanjut Elena. Tapi aku juga ingin jujur. Aku jatuh cinta padamu, Fajar. Mia mengangguk. Aku juga. Fajar merasa dadanya sesak. Ini bukan sesuatu yang pernah ia bayangkan akan terjadi. Ia selalu berpikir bahwa hidupnya akan tetap sederhana, hanya dirinya dan hutannya. Tapi kini, tiga hati telah menyerahkan perasaan mereka padanya. Dan ia harus membuat pilihan. Angin pagi berhembus pelan, membawa keheningan yang menggantung di antara mereka. Fajar menatap satu persatu wajah wanita yang duduk di hadapannya. Sophia, Elena, dan Mia. Tiga perempuan yang datang sebagai turis, tetapi kini telah menjadi bagian dari kehidupannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Suara Fajar terdengar berat. Ini bukan hal yang sederhana. Sophia tersenyum kecil. Aku tahu. Kami tahu.
Elena menggenggam tangannya sendiri, seakan sedang mengumpulkan keberanian. Kami tidak meminta jawaban sekarang, Fajar. Kami hanya ingin kau tahu apa yang kami rasakan. Mia mengangguk setuju. Kami semua datang dari dunia yang berbeda. Tapi entah bagaimana, berada di sini denganmu membuat semuanya terasa benar. Fajar menarik napas panjang. Ia bukan pria yang pandai mengungkapkan perasaan. Selama ini, hidupnya sederhana, merawat hutan, menjalani hari tanpa berpikir jauh ke depan. Tetapi sejak Sophia, Elena, dan Mia datang, semuanya berubah. Aku hanya pria tua yang tinggal di hutan, katanya akhirnya. Kalian berasal dari tempat yang jauh lebih baik, lebih modern, lebih segalanya. Kenapa kalian ingin tinggal di sini? Sophia menatapnya dengan mata penuh ketulusan. Karena ini bukan tentang tempat, Fajar. Ini tentang perasaan. Elena tersenyum lembut. Di sini, kami merasa hidup. Lebih dari yang pernah kami rasakan di tempat lain. Mia menambahkan, dan kami ingin hidup bersama orang yang membuat kami merasa seperti itu. Jantung Fajar berdebar lebih cepat. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata mereka. Ini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Ini lebih dalam dari itu. Tapi bisakah ia menerima mereka? Bisakah ia memberi mereka kebahagiaan yang layak mereka dapatkan? Matahari pagi semakin meninggi, menerangi wajah mereka dengan sinar keemasan. Dalam hati Fajar, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Namun sebelum ia bisa mengatakannya, suara dari kejauhan mengganggu momen itu. Suara langkah kaki mendekat dari arah hutan. Seseorang datang. Dan itu mungkin akan mengubah segalanya. Langkah kaki itu semakin mendekat, menembus keheningan pagi. Fajar bangkit dari duduknya. Matanya menyipit menatap sosok yang muncul dari balik pepohonan. 3 wanita di sampingnya ikut berdiri, merasakan ketegangan yang sama. Seorang pria, berusia sekitar 40-an, melangkah keluar dari rimbunan hutan. Wajahnya penuh peluh, pakaian lusuh dengan bekas debu perjalanan. Matanya menyapu sekeliling, lalu berhenti pada Fajar. Fajar? Suaranya dalam dan sedikit serak. Fajar mengerutkan kening. Siapa kau? Pria itu tersenyum tipis. Aku Abdul. Mungkin kau tidak ingat aku, tapi aku mengenalmu. Sophia, Elena, dan Mia saling bertukar pandang. Ada sesuatu dalam nada bicara pria itu yang terasa ganjil. Fajar tetap berdiri tegak, tetapi ada kegelisahan yang tersirat di matanya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Fajar hati-hati. Abdul menghela napas, lalu melangkah lebih dekat. Aku datang membawa kabar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupmu. Detik terasa lebih lambat. Angin yang berhembus terasa lebih dingin. Kau harus kembali ke kota, Fajar, kata Abdul akhirnya. Ada seseorang yang mencarimu. Jantung Fajar berdetak lebih cepat. Siapa? Abdul menatapnya dalam. Keluargamu. Sophia merasakan tangannya sendiri mengepal tanpa sadar. Elena menahan napas, dan Mia melirik Fajar dengan cemas. Fajar, yang selalu tampak tenang dalam situasi apapun, kini terlihat goyah. Wajahnya yang biasanya kokoh, kini dipenuhi keraguan. Keluarga? Gumamnya. Kata itu terdengar asing di telinganya, seolah berasal dari masa lalu yang telah lama ia tinggalkan. Abdul mengangguk. Mereka mencarimu selama bertahun-tahun. Mereka ingin kau pulang. Hening. Sophia akhirnya membuka suara. Fajar, apa maksudnya? Fajar menarik napas dalam. Matanya menatap Abdul tajam, seolah ingin memastikan bahwa pria ini tidak sedang berbohong. Lalu, dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Aku tidak punya keluarga." Abdul tersenyum kecil. Kau salah, Fajar. Mereka masih menunggumu. Dan pada saat itu, semuanya berubah. Angin pagi berembus lembut,
membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru saja tersentuh embun. Fajar berdiri di depan rumah kayunya, menatap pria bernama Abdul dengan mata yang syarat kebingungan. Sophia, Elena, dan Mia berdiri di belakangnya, menunggu jawabannya. "Aku tidak punya keluarga," ulang Fajar, suaranya lebih pelan kali ini, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Abdul tersenyum, tetapi ada kesedihan di balik sorot matanya. "Fajar, kau mungkin merasa telah kehilangan mereka, tetapi mereka tidak pernah kehilangan harapan untuk menemukanmu. Ayah dan ibumu masih berdoa agar kau kembali." Nama ayah dan ibu terasa begitu jauh dari ingatan Fajar. Bertahun-tahun ia menganggap dirinya sendirian, menjalani hidup di tengah hutan, membangun dunianya sendiri bersama Sophia, Elena, dan Mia. Namun kini, kenyataan datang mengetuk, menuntutnya untuk mengingat akar yang pernah ia tinggalkan. Aku telah menemukan kebahagiaanku di sini," gumamnya, matanya melirik istri-istrinya yang telah berbagi cinta dan kehidupan dengannya. Abdul mengangguk. "Aku tidak memintamu untuk pergi, hanya untuk mengingat. Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.'" Al-Quran, Surah Al-Isra ayat 24. Fajar menghela napas panjang. Hatinya bergemuruh. Selama ini ia merasa cukup dengan kehidupan yang telah ia bangun, tetapi ia lupa bahwa ada cinta lain yang juga menantinya. Cinta yang lebih dulu ada sebelum ia mengenal kehidupan ini. Sophia melangkah maju, meraih tangannya dengan lembut. "Jika mereka mencarimu, itu berarti mereka masih mencintaimu. Tidak ada yang salah dengan mengingat asalmu, Fajar." Elena mengangguk. "Keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi juga tentang ikatan yang kita jaga. Mungkin inilah saatnya kau menyambung kembali apa yang telah lama terputus." Mia tersenyum kecil. "Dan kami tetap di sini, bersamamu. Kemanapun kau pergi, rumahmu ada di hatimu." Fajar menatap ketiga istrinya, lalu kembali pada Abdul. Hatinya dipenuhi oleh ketenangan yang baru. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia tidak akan lagi lari dari masa lalunya. Hari itu, ia menuliskan surat kepada keluarganya, menceritakan kisahnya, dan mengirimkan pesan bahwa ia baik-baik saja. Ia tidak kembali ke kota, tetapi kini ia memahami bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Dalam hatinya, ia mengingat satu lagi ayat Allah, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 13. Ia telah diberi nikmat cinta, keluarga, dan kehidupan yang penuh berkah. Kini, ia berjanji untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Di tengah hutan Lombok, di rumah kayu yang sederhana, kehidupan terus berjalan. Anak-anak mereka tumbuh dengan cinta dan kebijaksanaan. Fajar, Sophia, Elena, dan Mia menjalani hari-hari mereka dalam kedamaian, mensyukuri setiap momen yang telah Allah berikan. Karena pada akhirnya, rumah bukanlah tentang tempat. Rumah adalah tentang hati yang saling mencintai dan menjaga.